Shalom hamba-hamba Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sudah sampai 1 Tawaris 10 sampai 12. Kisah yang saya sampaikan hari ini adalah kisah hidup Saul. Ya, dari zaman dulu dan sampai kapanpun peperangan pasti menyisakan banyak luka dan duka. Saul sebagai raja Israel yang berperang melawan bangsa Filistin saat itu sudah benar-benar lelah, sakit karena tertancap tombak-tombak dan panah-panah musuh. Bukan hanya itu, Saul juga sangat berduka karena 3 putranya gugur dalam perang. Prajurit-prajurit perang dan rakyatnya banyak yang menjadi korban. Dalam keadaan demikian, Saul benar-benar putus asa, ingin segera mengakhiri hidupnya. Ia mencari prajurit untuk yang bersedia menancapkan pedang ke tubuhnya. Namun prajurit yang diperintahkan demikian tidak bersedia melakukannya karena segan terhadap Saul sebagai atasannya. Lalu apa yang Saul lakukan dalam keputusasaannya? Ia mengambil pedangnya sendiri lalu menancapkan pada perutnya dan matilah ia seketika itu juga. Prajurit yang tadi berhadapan dengan dia begitu terkejut. Namun, tidak berselang lama, ia pun melakukan hal yang sama. Kematian yang benar-benar tragis terjadi saat itu. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Ini adalah sebuah perenungan bagi kita. Hidup kita saat ini pun tidak luput dari peperangan melawan musuh, dan musuh yang kita hadapi saat ini bukanlah darah dan daging atau sesama kita. Itu tertulis di dalam Efesus 6 ayat 12. Musuh kita tidak kelihatan dengan kasat mata, dan sesuatu yang tidak nampak dengan kasat mata bukan berarti tidak ada. Karena itu kita harus selalu waspada. Jangan sampai hidup kita seperti Saul yang kalah perang, dia mengalami tekanan hidup yang berat atau depresi, lalu bunuh diri. Kemudian perbuatan yang negatif itu berdampak buruk bagi orang yang dipimpin olehnya. Bawahannya pun melakukan perbuatan yang sama. Saul yang seharusnya menjadi pembangun kehidupan telah merusak kehidupannya sendiri, dan ia pun merusak kehidupan orang lain. 1 Tawaris 10 ayat 13 mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk jadi orang-orang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Kita harus setia dan taat pada Tuhan. Kita harus selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita harus selalu belajar mengikuti perintah Tuhan. Itulah renungan singkat yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.